siang Pak Doni, apa kabar? Ya, selamat siang Pak Agus, kabar saya baik, terima kasih. Jadi begini Pak Doni, saya di sini selaku supervisor yang nantinya akan mengamati Pak Doni menjadi coach bersama coaching. Adapun nanti saya juga akan mendiskusikan rubrik penilaian, seperti misalnya apakah komunikasi yang dilakukan sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan apakah coaching itu sudah mampu merespon pertanyaan dengan baik. Dan kemudian nanti juga disesuaikan ya prinsip-prinsip coaching itu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi speaker. Oke, baik Pak Tony, sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa? Ya, jadi nanti saat coaching ya, sebelumnya ini ada 3 kompetensi dalam coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira bagian apa nanti yang ingin Bapak yang ingin Bapak kembangkan dan saya akan amati nanti? Ya, baik, dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan pada coaching saya nanti, yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terkait apa yang akan kita kembangkan itu? Ya. Saya merasa belum sepenuhnya dapat mengembangkan kompetensi tersebut, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Ya, harapan saya dapat menjadi coach yang bisa mendengarkan coaching secara aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot juga kepada coaching saya. Baik Pak Doni, untuk percakapan kita awal demikian dulu ya. Nanti setelah observasi kita bercakap-cakap lagi terkait apa yang sudah dilakukan nanti saat observasi ini. Iya, Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Pak Gus. Saya akan melanjutkan apa yang sudah Pak Doni lakukan tadi, yaitu coaching bersama coaching. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang sudah Pak Doni lakukan. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dan dalam kompetensi tadi? Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Tadi selama saya melakukan coaching sama coaching saya sudah menjalankan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, saya juga sudah melakukan alur cerita sesuai dengan alurnya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya, saya rasa saya sudah mulai mampu mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan coaching, kemudian menangkap apa yang menjadi kata kuncinya, kemudian dari kata kunci tersebut saya mau memaparkan berbagai pertanyaan berbobot. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, boleh. Saya mengamati tadi pada saat coaching Bapak melakukan atau mengajukan pertanyaan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, seperti yang tadi saya sudah lakukan ya, saya sudah melakukan alur cerita ini walaupun masih ada kekurangan. Baik, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih
bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mengajukan pertanyaan, saya mengamati Bapak melakukannya masih terlihat ragu-ragu seperti itu. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standarnya, seharusnya pertanyaan yang Pak Tony sampaikan itu bisa disampaikan dengan lancar gitu. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal itu? Ya, baik Pak. Tadi di awal memang saya sempat ragu-ragu ya ingin membuat kata kunci yang tepat, yang terbaik. Saya kira karena dari kata kunci tersebut saya berusaha juga untuk membuat yang berbobot, walaupun dalam pertanyaan tersebut mungkin masih ada kekurangannya. Oke, terkait hal tersebut, apa rencana tindak lanjut untuk mengembangkan potensi Bapak? Ya, dari tindak lanjut tersebut saya bisa merefleksi apa yang saya tadi sudah lakukan. Saya mencatat baik itu kekurangan, kelebihan. Kemudian itu sebagai saya pedoman untuk merefleksi. Kemudian saya juga selain merefleksi, saya juga mengevaluasi diri ya. Kemudian saya melihat tayangan video tersebut, baik itu di YouTube, kemudian dan berkonsultasi lagi kepada teman yang lebih baik daripada saya. Oke, baik Pak Doni, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang dari pikiran Pak Doni atau apa yang akan Pak Doni lakukan untuk meningkatkan lagi performa Pak Doni? Ya, jadi untuk meningkatkan performa saya akan terus saya berlatih ya, melihat kekurangan saya dan kelebihan, dan saya terus akan mencoba mempraktekkannya kepada rekan saya untuk melakukan tahap coaching ini. Kemudian saya juga mengambil langkah strategis ya, di mana ada teman yang melakukan perlu coaching, nah, kemudian saya bersedia dengan ikhlas itu juga untuk melanjutkan performa saya agar lebih baik lagi. Kapan dan di mana kira-kira Pak Doni akan melakukan? Oke, kira-kira bisa besok ini, kemudian kapannya itu besok, kemudian di mananya saya sekolah saya nih, karena di sekolah pun mungkin banyak juga permasalahan ya yang perlu dilakukan kegiatan coaching. Kira-kira siapa yang akan membantu? Ya, di sekolah saya ada kepala sekolah ya yang siap membantu, kemudian ada juga guru senior yang pengalamannya dapat membimbing saya, mengarahkan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Dari hasil pengamatan nanti bagaimana cara pencatatannya ke dalam form supervisi akademik? Kira-kira bagaimana yang Pak Doni lakukan? Ya, saya akan mencatat ya berbagai aktivitas saya dalam form supervisi akademik tersebut. Itu saja. Oke, baik Pak Doni. Pertanyaan terakhir dari saya, mungkin apa yang Bapak dapat dari proses ini? Ya, dari proses tersebut saya dapat mengidentifikasi kompetensi apa yang tadi saya jalankan. Kemudian saya dapat merefleksi kompetensi tersebut, kekurangan maupun kelebihannya. Kemudian saya juga dapat mencapai kegiatan coaching yang saya coach kepada coaching saya. Baik Pak Doni, berarti dari Pak Doni sudah ingin meningkatkan kembali ya kemampuan Pak Doni untuk coaching seperti itu. Kemudian juga tadi upaya-upaya yang Pak Doni lakukan sudah Pak Doni sampaikan dengan baik. Oke, karena waktu sini saya cukupkan dulu diskusi saya terkait coaching yang sudah Pak Doni lakukan. Oke, terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Agus. Om Swastiastu, Bu Rasma. Om Swastiastu Pak Agus. Kemarin saya membaca pesan dari Bu Rasma, katanya ingin bertemu. Sebenarnya saya ingin tahu apa sih yang ingin Ibu Rasma bicarakan kali ini.
Ini loh Pak, permasalahan saya di sekolah, di kelas nih. Anak-anak kurang minat banget mengikuti pelajaran matematika nih Pak Agus, itu permasalahannya. Oh, berarti anak-anak kurang ada motivasi ya atau minat untuk pelajaran matematika. Oke, kalau saya kaitkan dengan level penilaian, kira-kira pada posisi sekarang ini Bu Rasma berada di level nilai berapa ya? Kalau diasumsikan sih sekarang adanya di level 5 Pak Agus. Berarti idealnya nanti Bu Rasma ingin di level berapa? Kalau dengan anak-anak? Kalau idealnya saya ingin nanti anak-anak itu berada di level 9 tentang minat dengan pelajaran matematika itu Pak. Oke, baik Bu Rasma. Sebelumnya apa saja hal-hal yang menarik dalam pembelajaran matematika yang sudah Bu Rasma lakukan? Kalau di kelas nih anak-anak tuh akan semangat untuk belajar matematika apabila saya menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan seperti bermain, menggunakan kuis yang berkaitan dengan pembelajaran matematika Pak Agus. Baik, berarti tadi sudah Bu Rasma lakukan dengan jalan bermain dan kuis begitu ya? Iya. Kemudian selain itu apa yang sudah Bu Rasma lakukan lagi terkait masalah ini? Saya sekarang sedang akan membuat program Pak Agus yang akan saya lakukan setiap hari Jumat, yang saya namakan programnya Jumanka Jumat Main Angka. Di sana saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 3 karena di dalam kurikulum Merdeka kelas 4 dan kelas 3 kan berada di fase B, pembelajarannya masih setara. Jadi saya akan berkolaborasi untuk membuat kegiatan hari Jumat yaitu bermain angka. Setiap pembelajaran di kelas akan saya buatkan game seperti itu Pak Agus, sehingga anak-anak semangat mengikuti pembelajaran. Oh, berarti Bu Rasma akan membuat sebuah program untuk bermain angka ini di hari Jumat, dan nanti program itu diaplikasikan di kelas juga ini. Oh, baik, bagus sekali mungkin Bu Rasma. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira dalam menjalankan aktivitas nanti siapa yang akan membantu Bu Rasma? Saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 3 yang satu fase dengan saya. Sudah itu saya akan berkolaborasi dengan guru lain karena kalau kuis di hari Jumat itu saya butuh banyak guru untuk mengawasi anak-anak dan tentunya kepala sekolah. Berarti kuis yang Bu Rasma lakukan itu berkelompok berarti sebenarnya? Ya, berdua kelas akan saya gabung. Kapan kira-kira nih Bu Rasma? Nah, karena ini sudah saya programkan dari minggu lalu, jadi saya akan mulai dari Jumat ini Pak Agus, akan segera saya laksanakan. Oke, baik Bu Rasma, saya sudah menangkap tadi solusi-solusi yang Bu Rasma sendiri sudah ajukan. Terus apa sebenarnya indikator keberhasilannya yang kira-kira Bu Rasma bisa sampaikan? Indikator keberhasilannya nanti apabila anak saya di kelas bisa mencapai lebih tinggi level minat dalam mengikuti pelajaran matematika. Anak sudah mulai mengumpulkan tugas, sebagian besar maksudnya mengumpulkan tugas, sudah mulai maju ke depan dengan berani Pak Agus, sudah memahami setiap penjelasan yang saya berikan dan semangat belajar di kelas tentunya. Selanjutnya apa yang Ibu Rasma dapatkan dalam sesi ini? Nah, dari sesi ini tadi saya ingin mencari solusi tentang permasalahan sekarang saya sudah mendapatkan solusinya Pak Agus. Setelah berbincang ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya harus menyelesaikan masalah saya tentang kurangnya minat anak belajar matematika. Bagaimana perasaan Bu Rasma sekarang? Lega, senang. Semoga saya berhasil melakukan program yang akan saya buat. Oke, baik Bu Rasma, saya juga ikut senang karena Bu Rasma sudah merasa lega dan mendapatkan solusi dari atas permasalahan yang Bu Rasma alami. Oke, karena waktu saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita berjumpa lagi nih ketika Bu Rasma sudah melaksanakan program-program tersebut. Oke, terima kasih Bu Rasma. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih atas waktunya.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Madi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Yang baik. Pak Madi sendiri bagaimana? Yang baik Pak Agus. Jadi seperti yang apa Pak Agus WA kemarin nih kepada Tiang nih. Jadi Pak Agus meminta waktu kepada Tiang agar nantinya kita bisa bertemu untuk mendiskusikan apa yang Pak Agus mau diskusikan nih. Nah, kira-kira apa yang Pak Agus mau diskusikan untuk hari ini, Pak Agus? Begini Pak, saya ada sedikit masalah terkait motivasi murid saya yang sebelum-sebelumnya ini saya lihat kok menurun begitu, tidak ada motivasi untuk membaca bukunya. Baik, berarti selama dalam kasus ini motivasi untuk membaca murid Pak Agus itu menurun nih. Nah, bilang sangat berkurang gitu Pak Agus nih. Nah, dari kita berbicara ini, berdiskusi ini, apa tujuan atau harapan Pak Agus nantinya? Tujuan saya tentunya saya ingin meningkatkan motivasi murid saya dalam membaca seperti itu. Meningkatkan dalam hal membaca ini Pak Agus nih. Nah, dari level penilaian itu kan dari 1 sampai 10 Pak Agus. Kira-kira di posisi mana murid Pak Agus untuk saat ini dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung? Untuk saat ini kalau ibaratkan nilai itu berada di posisi nilai 6 sebenarnya Pak. Posisi nilai 6 untuk saat ini yang berada di kelasnya Pak Agus nih. Nah, Pak Agus, untuk ini level yang Pak Agus inginkan nantinya di murid-murid Pak Agus itu berada di posisi mana kira-kira Pak? Saya ingin murid saya itu berada di level nilai 8 atau 9. Di level 8 atau 9 ini Pak Agus nih. Baik sekali. Nah, dari selama ini Pak Agus melihat sudah kecenderungan menurun minat baca dari anak-anak Pak Agus. Apa aktivitas yang sudah Pak Agus lakukan kepada anak-anak yang menarik untuk dilakukan? Selama ini untuk memotivasi minat baca murid saya sudah melakukan, misalnya saya mengajak murid saya untuk membaca bukunya sebelum pembelajaran itu dimulai. Kemudian saya mengajak juga murid saya untuk berkunjung ke perpustakaan. Baik Pak Agus, jadi selama ini Pak Agus sudah mengajak murid Pak Agus untuk berkunjung ke perpustakaan. Nah, apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini Pak Agus? Yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama, saya mengajak anak untuk membaca dulu sebelum belajar. Kemudian saya juga mengaktifkan jam-jam kunjungan perpustakaan. Selain itu, saya juga mengajak anak-anak untuk membuat pojok baca yang mereka nanti bisa baca di pojok baca tersebut yang ada di kelas. Kemudian dalam pelajaran juga saya mengaktifkan anak-anak untuk lebih banyak membaca dan menulis gitu. Lebih banyak membaca dan menulis Pak Agus jadi sudah mengaktifkan juga pojok baca Nah, tentunya di sini Pak Agus akan mempunyai rencana kan seperti ini kan Apa rencana yang Pak Agus akan lakukan ke depannya Pak Agus? Rencananya saya akan meningkatkan kembali apa yang sudah saya lakukan. Seperti tadi misalnya membiasakan untuk membaca sebelum belajar, mengajak anak-anak berkunjung ke perpustakaan, membaca di pojok baca, dan pembelajaran yang lebih menekankan pada kegiatan membaca. Iya. Nah Pak Agus, dalam rencana ini tentu Pak Agus tidak akan bisa melakukan sendiri Pak Agus Tentu Pak Agus akan berkolaborasi atau bekerja sama nantinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, siapa kira-kira yang nanti akan Pak Agus libatkan dalam rencana ini? Yang saya libatkan sini, saya rencananya melibatkan pegawai
dan A sama B. A dan B. Nah, Pak Agus, tadi Pak Agus sudah menyebutkan yang Pak Agus akan libatkan tentunya adalah pegawai perpustakaan, teman sejawat, guru kelas 5A yang tadi sudah Pak Agus sebutkan. Nah, yang ingin tanyakan, kapan kira-kira Pak Agus akan melaksanakan kegiatan ini? Mungkin 2 hari atau seminggu selanjutnya, atau yang mana Pak Agus mau ini? Dalam waktu dekat yang Pak Agus akan laksanakan. Rencananya secepatnya sih Pak, mungkin lagi 2 hari dinikah nih. Lagi 2 hari ini bagus sekali nih Pak Agus. Nanti Pak Agus akan melaksanakan lagi 2 hari. Nah, terus apa indikator dari keberhasilan ini Pak Agus? Indikator dari keberhasilan ini ya tentunya nanti murid saya itu lebih berminat atau termotivasi untuk membaca buku-buku yang disediakan. Baik, jadi bisa termotivasi bagaimana Pak Agus sudah menyediakan buku-buku nih. Juga berartinya untuk menyemangati murid-muridnya Pak Agus kan begitu tentunya Pak Agus nih. Nah, terus apa yang didapat dari sesi kucing hari ini Pak Agus? Jadi ini pertanyaan terakhir bagi dia. Tentunya yang sudah saya dapatkan dari sesi kali ini, saya merasa perlu meningkatkan kembali apa yang sudah saya lakukan, misalnya terkait dengan pembiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai, kemudian jam-jam kunjungan perpustakaan, kemudian mengaktifkan pojok baca dan menekankan proses membaca dalam pembelajaran. Ya, saya sangat setuju sekali Pak Agus, dan ini sangat bagus sekali. Nah, semoga apa yang Pak Agus harapkan atau rencanakan nanti bisa berjalan lancar tentunya nih Pak Agus nih. Jadi semoga nanti bisa terlaksana dengan baik nih. Terima kasih Pak Made sudah meluangkan waktu untuk coaching terkait permasalahan saya. Saya merasa lega hari ini. Terima kasih kembali. Jadi Pak Agus, kita sama-sama nih. Jadi yang juga mengucapkan terima kasih. Jadi Pak Agus juga sudah berusaha memberikan mengungkapkan permasalahan yang ada. Jadi nanti saya sebagai rekan sudah memberikan apa yang sudah saya berikan pertanyaan tadi. Jadi terima kasih. Yang tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.